Shalom, puji Tuhan. Shalom smart people semuanya. Selamat sore. Kita berjumpa lagi ya dengan saya Andrianto. Kita memasuki hari yang ketiga ya, kita membahas tentang bagaimana setiap kita menghadapi masa kekeringan ya. Kita tahu ya, beberapa kali saya sudah jelaskan bahwa kita ini akan memasuki masa kekeringan ya. Disebutkan bahwa ada masa kemarau yang panjang yang akan dialami di Indonesia ya, maupun dalam kekeringan dalam hal apapun, maupun menghadapi masalah apapun, kita bisa punya hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana ada beberapa kunci atau prinsip yang perlu kita punya untuk menghadapi masa-masa kekeringan atau masa kelaparan yang hebat seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman Elia dengan Raja Ahab ya. Ada 3 hal menghadapi masa resesi atau masa kekeringan. Yang pertama adalah on position. Tetap on position sebagai orang benar. Pastikan setiap kita sebagai orang benar. Ya, artinya kalau kita jatuh dalam dosa, ya kita segera membereskan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Ya, supaya kita tetap dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kita tetap disembuhkan, dipulihkan, diluputkan dari bencana, diluputkan dari setiap malapetaka dan hal-hal negatif. Ya. Yang kedua, menghadapkan segala sesuatu dan Shema. Ingat Shema, kata Shema. Shema itu bahasa Ibrani yang berarti mendengarkan dan melakukan, dan taat melakukan. Jadi dengar dan lakukan, Shema. On position, Shema, dengar dan lakukan. Dan yang ketiga, berespon benar. Ya, berespon benar. Kita bahas kemarin bagaimana Elia di tepi Sungai Kerit ya, ketika diperintahkan untuk tinggal bersembunyi di tepi Sungai Kerit. Elia taat melakukan, dan hal yang di luar logika, Elia dapat makan dari burung gagak, yaitu roti dan daging dikirim oleh burung gagak. Luar biasa mujizatnya, dia minum dari air sungai. Tapi di ayat 7 dari 1 Raja-Raja pasal ke-17 ya, di ayat 7 dikatakan bahwa sungai itu menjadi kering ya. Ketika mendapati segala sesuatu tidak sesuai dengan harapan kita sudah taat dan ternyata kok beda ya, sudah taat sama Tuhan. Oke, saya sudah merasakan minum air sungai itu. Oke, burung gagak sudah kasih makan roti dan daging, tapi toh sungainya jadi kering juga gitu. Ya, jadi respon yang ketiga, prinsip yang ketiga, respon positif, jangan bersungut-sungut. Ya. Supaya apa? Supaya janjinya bisa tergenapi. Sekalipun dalam masa kekeringan, ada jaminan pemeliharaan dalam hidup setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Setiap kita anak-anak Tuhan, ada jaminan pemeliharaan yang nyata. Ada perlindungan Tuhan yang begitu nyata. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan nggak mau Nabi Elia tetap di tepi Sungai Kerit, tapi harus bergerak di dalam pimpinan Tuhan. Ya. Seperti di awal di hari Senin saya sudah jelaskan bagaimana umat Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan, tiang api itu berhenti, mereka berkemah. Ketika tiang awan mulai bergerak lagi, berjalan, mereka berjalan dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Jadi sekali lagi taat, ya, taat dengan Tuhan, mendengar dan taat Shema. Ketika bergerak jalan, ya. Tuhan mau Nabi Elia bergerak tidak hanya di Sungai Kerit, tidak hanya menikmati jaminan pemeliharaan Tuhan, tapi ada langkah-langkah atau step-step berikutnya yang perlu dilakukan oleh Nabi Elia. Ya, kita akan belajar berikutnya yaitu di 1 Raja-Raja pasal 17. Ya, kalau perikopnya itu berjudul Elia dan janda di Sarfat. Ya. Kita akan baca atau kita akan belajar dari ayat 8 sampai 17. Ya. Mungkin bisa ditampilkan 1 Raja-Raja 17 ayat 8. Ya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ya. Lagi-lagi kita belajar seperti yang lalu. Ya. Bahwa kita harus mendengar suara Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Ketika hadapin masalah, ya, ketika Elia tadi di ayat 7 ngadapin kekeringan, Sungai Kerit yang kering, ya, dia hadapkan kepada Tuhan. Dan dia mendengar suara Tuhan. Ya, prinsip yang paling penting mendengar suara Tuhan. Ya, untuk kita tahu
apa yang Tuhan mau, ya. Sebelum saya bahas lebih dalam, saya akan cerita tentang Sarfat, ya. Sarfat ini berasal dari bahasa aslinya yang berarti tempat pemurnian logam, ya. Yaitu kalau secara rohani kita bisa belajar di mana hati kita ini dimurnikan, tempat pemurnian hati kita. Motivasi kita ini dimurnikan senantiasa. Karena dalam pelayanan kita perlu punya hati nurani yang murni senantiasa. Karena bisa hati ini gampang sekali bergeser ketika Tuhan memberkati, ya, seperti Nabi Elia dijamin pemeliharaan Tuhan, ya. Ini hati kita bisa bergeser kalau Tuhan memberkati kita dengan berkat yang berkelimpahan, yang seharusnya Tuhan mau supaya kita jadi saluran berkat buat orang lain. Tapi kalau kita nggak jaga hati ini mulai bergeser dan mulai menikmati atau mencintai berkatnya daripada Tuhannya, mencintai tangan Tuhan yang memberi daripada hati Tuhan, ya, daripada pribadinya. Ini mudah bergeser. Manusia itu punya kelemahan, ya, hati nuraninya itu mudah bergeser. Untuk itu kita harus tetap punya hati nurani yang murni di hadapan Tuhan, ya. Sarfat itu artinya tempat pemurnian logam, ya. Itu juga bicara tentang hati kita harus murni di hadapan Tuhan, ya. Oke, jadi sekali lagi, menghadapi masalah pergumulan apapun, hadapkan ke Tuhan dan dengar suara Tuhan. Saya sekali lagi nggak akan bahas tentang on position, karena itu harus sudah pasti, sudah minimal requirement bahwa kalau kita jatuh dalam dosa segera bereskan. Jangan tunda, segera minta ampun, Dia setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dia akan mengampuni dan menyucikan setiap kita. Oke, yang kedua harus hadapkan. Elia ngadepin kekeringan lagi, sungai Keritnya kering, dia hadapkan ke Tuhan. Kemudian di ayat 8 tadi yang barusan kita baca, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Sekali lagi, setiap kita bisa mendengar suaranya, ya, karena kita sudah percaya Tuhan, kita sudah lahir baru, ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu roh, ya. Ini sebelum kita bahas lebih dalam, mungkin bisa dilihat di 2 Korintus 3 ayat 17. Saya akan bahas lebih dalam tentang mendengar suara Tuhan, ya. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan itu roh, ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, zamannya Adam dan Hawa, ya, karena mereka apa? Melanggar perintah Tuhan. Kalau kita bahas di Kejadian, ya, garis bawahi dulu Tuhan adalah roh, ya. Ketika mereka di Kejadian 2, ya, Tuhan memberi perintah di Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, ya, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Firman Tuhan katakan, garis bawahi, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pertanyaan saya, waktu Hawa dibujuk oleh iblis yang adalah ular untuk makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, Hawa mati? Enggak, ya, masih hidup, ya. Berarti firman Tuhan salah? Firman Tuhan nggak pernah salah, ya. Karena manusia ini terdiri dari 3 unsur. Tubuh yang kelihatan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat saya, ya. Tubuh saya yang badannya besar gitu, ya. Juga terdiri dari jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan kita, ya. Kemudian ada bagian yang terakhir, yaitu bagian roh. Ketika kita lahir baru, roh kita dilahirkan kembali. Jadi pada saat Tuhan katakan, pastilah engkau mati, yang mati itu rohnya. Yang mati itu hubungan dengan Tuhannya. Karena Tuhan adalah roh. Kalau roh kita mati, kita nggak bisa hubungan dengan Tuhan. Bukan di dimensi yang sama, ya. Jadi yang disebutkan pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati, yaitu rohnya mati. Roh Hawa ketika dia melanggar mati. Roh Adam ketika dia melanggar, dia pun mati. Rohnya mati. Tubuhnya masih ada, jiwanya masih ada pikiran, masih ada kehendak, ya. Masih ada kemauan, ada perasaan, ya. Bapak Ibu Saudara, kalau saya cerita, mohon maaf, binatang itu hanya punya 2, tubuh dan jiwa, ya.
tubuh kita tahu binatang ada, saya punya anjing. Ya. Anjing itu bisa nangis, punya pikiran, perasaan, kehendak. Anjing bisa berpikir, anjing bisa punya kehendak, pengen makan. Ya. Dia bisa berpikir, pernah lihat gajah berhitung di sirkus dan sebagainya, karena punya pikiran. Ya. Dia anjing saya kalau malam, kalau saya nggak nemuin dia nangis. Dia karena anjing saya di luar, saya suruh jadi penjaga di luar. Ya, dia nangis, dia butuh ditemani. Ya. Dia punya perasaan, dia punya jiwa. Ya. Jadi hanya punya dua, tapi dia nggak punya roh. Setiap kita yang sudah lahir baru, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, ya, percaya bahwa dia adalah juru selamat yang menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya, menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat, lahir baru. Roh kita dilahirkan kembali. Ya. Jadi itu yang disebutkan bahwa kita bisa mendengar suara Tuhan karena roh kita sudah lahir baru, dilahirkan kembali. Tuhan yang adalah roh, sehingga kita bisa connect, bisa berkomunikasi, kita bisa dengar, bukan cuma satu arah berdoa meminta ini, ada list permintaan di dalam doa kita, enggak. Tapi kita juga mendengar suara Tuhan, kita juga menerima suara Tuhan. Ya. Bagaimana Pak? Saya belum pernah mendengar suara Tuhan. Ya. Untuk itu setiap pagi Tuhan akan mempertajam pendengaranmu. Ya. Sediakan waktu setiap pagi untuk berdoa, ngobrol dengan Tuhan. Sekalipun mungkin belum dengar suara Tuhan, baca firman Tuhan. Seringkali Tuhan bicara lewat firman-Nya, ya. Dan seringkali Tuhan taruh di hati. Suaranya begitu lembut. Ya. Suaranya bukan suara yang keras gitu ya. Seringkali Tuhan bicara itu singkat, sedikit. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita nggak akan ngerti. Ya, mungkin saudara, saya pernah diingatkan kalau lagi berdoa buat seseorang, tahu-tahu muncul di hati saya, Ayub. Kalau saya nggak pernah baca firman Tuhan, nggak ngerti kisah tentang Ayub. Ya, tapi ketika saya mendoakan orang dan muncul Ayub, itu seperti Tuhan ngomong, kisahnya seperti Ayub. Ya, dan saya mulai ngajarin, terus Tuhan ajarin. Ya, jadi seringkali Tuhan ngomong singkat, kecil, padat gitu ya, tapi bermakna. Ya, karena Tuhan kita bukan Tuhan yang cerewet, ya, menjelaskan segala sesuatu, enggak. Ya, tapi Tuhan mau kita tinggal, roh firman-Nya tinggal di dalam kita juga, ya, sehingga kita ngerti. Ya, karena firman Tuhan itu adalah suara Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan adalah Yesus itu sendiri, firman Allah yang hidup. Jadi sekali lagi kita bisa, sangat bisa untuk mendengar suara Tuhan. Kita perlu banyak bergaul dengan Tuhan. Bangun pagi, sediakan waktu terbaik. Karena itu waktu terbaik di mana kita belum disibukkan dengan apapun juga, dengar suara Tuhan. Ya, kalau saya misalnya ditelepon anak saya, ya, saya nggak akan ngomong, ini papa. Enggak, mereka sudah tahu ini papanya, gitu ya. Mereka akan tahu ini suaranya papanya. Gitu. Karena apa? Karena bergaul. Karena terus tahu suara papanya seperti ini. Ya, kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita kan tahu. Ya, karena ada 3 suara. Suara Tuhan, suara setan, suara kita sendiri. Untuk membedakan, kita perlu bergaul dengan Tuhan. Jangan bergaul dengan setan. Ya, jangan bergaul dengan setan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita tahu ini suara Tuhan. Ya, confirm dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, lakukan. Itu cara mendengar suara Tuhan yang paling gampang untuk menjelaskannya. Perlu dilatih setiap hari. Ya. Dan sekali lagi Tuhan masih bicara sampai sekarang. Tuhan itu bukan tidak bicara. Tuhan terus bicara. Tapi seringkali kita nggak mendengar. Ya. Karena ada noise. Listen to His voice. Jangan dengar noise. Ya. Suara-suara sumbang di sekitar kita. Dengar suara Tuhan dan lakukan semua dalam ketepatan. Bergaul terus, belajar untuk dengar suara Tuhan. Ya. Oke, ayat 9. Kita lanjut dari 1 Raja-Raja pasal 17. Ayat yang ke-9 firman Tuhan katakan dari 1 Raja-Raja pasal 17, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, di hari pertama saya sudah jelaskan, kenapa sih Elia ini harus pergi ke Sarfat, ke wilayah Sidon di luar Israel, ya, karena di hari pertama saya jelaskan bahwa itu untuk memberkati wilayah Sidon, di mana Sidon adalah asal mula dari Isabel. Nah, Isabel itu anak Raja Sidon, ya, dia dari Sidon. Sekalipun Isabel ini membunuh nabi-nabi Tuhan, sekalipun
Isabel ini membuat orang Israel menyembah berhala, dalam tanda kutip menjadi musuh daripada Nabi Elia. Tapi dia disuruh datang ke Sarfat, ke wilayah Sidon, untuk memberkati di sana. Apa yang dia lakukan di sana? Tuhan perintahkan ke sana, ya, untuk diam di sana, dan ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu Saudara, kalau belajar, kita sering baca Alkitab, firman Tuhan, ya, kita tahu bahwa kebanyakan janda di Alkitab, di firman Tuhan adalah janda yang miskin, bukan janda yang kaya, ya, adalah janda yang miskin. Ya, dan kita akan ketahui, Tuhan memerintahkan seorang janda miskin untuk memberi Nabi Elia makan. Ya, dari kampung halaman Elia di Sungai Kerit, ya, daerah Gilead, dia diperintahkan untuk pergi ke kampung halamannya musuhnya, Isabel atau istri Ahab, ya. Dan dia taat. Dia mendengar, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana. Dan di ayat berikutnya kita akan tahu bahwa sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Ya. Sampai di situ dulu. Dia taat. Shema adalah mendengar dan taat. Ya. Sekalipun di luar nalar, ya, kenapa nggak ke janda orang di Israel? Kan begitu banyak janda di Israel. Kenapa harus pergi ke Sarfat? Kenapa harus pergi keluar dari Israel? Bertanya. Tapi dia taat saja. Dia taat saja. Ya. Jadi sekali lagi kita perlu belajar untuk kita taat. Sekalipun mungkin Elia berpikir, aku pergi ke kampung halaman musuhku. Ya, bukan hal yang mudah mungkin ya. Seperti Yunus diperintahkan ke Niniwe, di mana dia sangat membenci orang-orang Niniwe yang berbuat jahat. Bukan hal yang mudah sampai Yunus melarikan diri. Ya, sama. Elia mungkin hadapin hal yang sama. Ya, Sidon ini kampung halamannya Isabel, di mana teman-temanku dibunuh, nabi-nabi Tuhan dibunuh, di mana orang Israel menyesatkan orang Israel dengan menyembah Baal. Ya, tapi dia enggak. Dia belajar taat. Ya, kita tahu di perintah Tuhan yang terutama, tapi kita akan belajar dari perintah Tuhan yang kedua. Kasihlah Tuhan Allahmu, kalau kita perintah yang utama ya, di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama manusia kalau kita nggak mengasihi diri sendiri? Jadi, kita juga belajar mengasihi Tuhan, hukum yang terutama, tapi juga mengasihi sesama, ya, seperti dirimu sendiri. Diri kita, ketika kita lapar, kita makan. Itu sama aja merawat diri kita. Ketika kita kotor, kita mandi. Itu seperti mengasihi diri kita. Ya, itu perintah untuk mengasihi diri kita. Ya, bukan mengasihani diri, berbeda. Mengasihani diri nggak boleh kita lakukan. Tapi mengasihi diri itu perintah. Kita harus menjaga tubuh ini karena tubuh ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Jadi kita harus jaga dengan baik. Makan nggak boleh sembarangan, ya. Semua yang menyehatkan. Itu mengasihi diri. Kita juga mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita. Kalau ada yang cuek, nggak mau makan sering telat, itu nggak mengasihi diri. Gimana kamu bisa mengasihi sesama kalau dirimu sendiri saja nggak dikasih? Ya, jadi kita harus jaga tubuh ini. Kita perlu olahraga, kita perlu tidur, kita perlu istirahat dan sebagainya. Itu mengasihi diri kita sendiri. Kita kasih sesama seperti itu. Elia pun belajar seperti itu, mengasihi sesama. Sidon, orang Sarfat itu sesama. Ya, orang sesama umat, ya, atau sesama manusia. Buat Nabi Elia, dia harus belajar mengasihi sekalipun itu musuh. Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu. Matius 5 ayat 44. Firman Tuhan katakan, tetapi
Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kok enak, Pak, kita suruh mengasihi musuh kita, ya? Berdoa buat mereka yang menganiaya. Ya, Tuhan sudah memberi contoh ketika Tuhan disalib. Tuhan ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal yang menyalibkan itu sudah lakukan sedemikian rupa jahatnya sama Tuhan Yesus. Ya, dia disiksa dan sebagainya. Dulu saya belum bertobat, saya nggak ngerti, Tuhan, kasih-Mu ajaib, kok bisa mengasihi, kok bisa berdoa buat orang-orang yang menganiaya, kok bisa, Tuhan? Ya, itu karena kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya sempurna. Tuhan ajarin kita punya kasih seperti itu. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, Elia lakukan hal yang sama. Dia datang ke Sidon, dia datang ke Sarfat, datang ke seorang janda yang miskin, ya, di wilayah musuh, yaitu di Sarfat atau di Sidon, yang akan memberi makan Elia tentunya. Ketika dia bisa memberi makan Elia, tentunya janda ini diberkati, ya. Bukan lagi janda miskin, pasti akan diberkati Tuhan menjadi punya makanan sehingga dia bisa berbagi dengan Elia. Jadi sekalipun di luar nalar, janda miskin taat saja, ya, taat saja, Shema, dengar dan lakukan. 1 Raja-Raja 17 ayat 10, kita lanjutkan. Tadi ayat 10 ya, ayat 9. Ayat 9 tadi sudah ya. Coba ayat 9. Ya. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Taat, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan di luar nalar. Seorang janda miskin bisa memberi makan. Ya, ayat 10, lanjut. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang itu, tampaklah di sana seorang janda, ya, sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Bapak Ibu Saudara, ini perintah Tuhan, ya, perintah Tuhan. Apakah Nabi Elia mau taat apa enggak? Apakah setiap kita ketika kita mendengar firman-Nya mau taat apa enggak? Seperti yang lalu saya kasih kesaksian bagaimana seorang bapak-bapak 50 tahun harus berhenti bekerja dan dia taat untuk bagi nasi bungkus dan dia diberkati menjadi manajer dengan gaji 3 kali lipat. Ya, kembali kuncinya adalah ketaatan. Ya, ketaatan. Saya bukan orang yang mudah meminta kepada orang yang miskin. Ya, di situ dikatakan janda ini sedang mencari kayu bakar. Ya, dia sedang mencari kayu bakar, tapi bukan orang yang kaya. Kalau orang kaya dia pasti suruhan orang untuk cari kayu dan sebagainya. Ya, tapi dia miskin, dia cari kayu bakar. Ya, tapi dia minta air. Oke, masih air mungkin masih punya dia. Ya, dia minta. Sebelumnya beri aku minum air di ayat 10. Ya, seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api, dia berseru kepada perempuan, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku dapat minum, supaya aku minum. Ya, minta air minum dan bukan berhenti di situ, bahkan dia minta makan. Di ayat yang 11 dari 1 Raja-Raja 17, ya, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, maksudnya mengambil air, dia berseru lagi, yakni Elia, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Elia taat. Bukan hal yang mudah meminta sesuatu buat orang yang kita tahu sangat miskin, apalagi minta makan. Kita tahu mungkin dia belum makan sekian hari. Saudara tega nggak minta makan kepada seorang pengemis, ya, atau minta uang kepada seorang pengemis yang hanya punya beberapa ribu rupiah, tapi karena perintah Tuhan, Elia taat. Karena perintah Tuhan, Elia taat untuk minta minum, minta makan kepada seorang janda miskin. Sangat miskin. Ya, saya katakan sangat miskin, nanti kita akan lihat. Ya. Tapi dia taat. Dia tahu kondisi si janda ini. Ya. Dia taat sepenuhnya. Dan dia mau untuk minta minum dan minta makan. Sekali lagi bukan hal yang mudah
Saudara, Bapak Ibu Saudara, ya smart people semua, bayangkan setiap kita disuruh minta kepada seorang pengemis, ya, untuk kita minta sesuatu yang mereka punya, yang sedang mereka punya. Ya mungkin mereka punya uang atau beberapa ribu, kemudian Tuhan suruh minta 1.000 rupiah ke dia. Saudara tega gak lakukan itu? Ya. Sekali lagi, kunci yang kedua jangan lupa, shema. Mendengar dan taat. Mendengar dan taat. Nabi Elia taat. Ketika Tuhan suruh, Tuhan ngomong bahwa melalui janda ini, engkau akan kuberi makan. Ya. Dan ditaruh di hatinya untuk minta minum, untuk minta makan. Cobalah, ambil juga bagiku sepotong roti. Kita lihat jawabannya di ayat ke-12. Janda ini menjawab apa? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Nggak punya roti, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ini kondisi dari janda dan anaknya. Ya. Mereka begitu kekurangan sehingga nggak punya apa-apa kecuali buli-buli yang berisi minyak, sedikit minyak, dan tempayan yang berisi tepung, itu pun sedikit. Ya, mereka, ibu ini, janda ini mau cari kayu api, mau bikin roti, kemudian kami mau berdua mau makan, setelah itu kan nggak punya makanan lagi. Artinya kami akan mati. Ya, sebegitu masa kelaparan yang begitu hebat disebutkan. Ya, kalau di hari pertama kita lihat di Lukas pasal 4. Kelaparan yang begitu hebat karena langit tertutup, tidak ada hujan. Ya. Sehingga mereka nggak punya apa-apa. Hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Gimana mau mengolah roti dan kita akan makan, setelah itu kita nggak punya apa-apa lagi. Kita akan mati. Ya. Ini yang dikatakan perempuan itu. Ya. Tapi sekali lagi, ada perintah Tuhan kembali dalam di Nabi Elia. Ya. Di ayat berikutnya. Yes, ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Bapak Ibu Saudara, coba kita bayangkan kita di pihak janda ini. Perempuan ini belum pernah ketemu Elia. Perempuan ini bukan orang Israel. Ya, dia bukan umat Israel. Perempuan atau janda ini, dia nggak tahu yang dihadapi ini nabi. Dia nggak tahu. Ya, yang dihadapi ini dia ngaku-ngaku. Ya, dia ngaku-ngaku, dia ngomong, dia mungkin bisa berpikir gitu. Ya, dia ngaku-ngaku. Jangan takut, pulanglah, bikin buat aku dulu. Ya, roti bundar kecil. Baru setelah itu kamu buat bagimu, buat dirimu, gitu ya. Mungkin dia meragukan. Mungkin dia meragukan, ini benar nggak suara Tuhan? Ini benar nggak orang ini terima dari Tuhan? Ya, mungkin dia meragukan karena dia belum pernah mengenal Elia. Dia nggak tahu kalau dia seorang nabi. Ya, puji Tuhan. Ya, janda ini punya respon yang baik. Ayat 14 kita lihat. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ini masih Elia yang ngomong. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Wow, siapa nggak kepingin seperti itu? Tapi ini, siapa orang ini? Kok ngomong firman Tuhan Allah Israel seperti ini? Oke, mungkin dia orang Israel lagi datang ke Sarfat, gitu ya. Buat janda ini berpikir, kalau saya di pihak janda itu ya, oke, dia mungkin lagi ke sini, tapi ngapain? Gitu ya. Siapa ini kok dia datang dan ngomong firman Allah seperti ini, Allah Israel, ya.
bahwa tepung dalam tempayan itu nggak akan habis-habis, dan minyak dalam buli-buli itu nggak akan berkurang sampai hujan turun. Ya, kepingin, siapa nggak kepingin seperti itu? Aku kepingin, aku sama anakku supaya terpelihara, siapa nggak kepingin? Ya, dia mungkin akan berperang atau dalam hatinya berpendapat seperti itu dan sebagainya, gitu ya. Dia mungkin banyak berpikir seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa di luar sana banyak orang yang sekarat seperti janda ini. Janda ini kondisinya parah, ya, karena dia punya makanan terakhir, ya, dan dia terima firman Tuhan seperti itu, yang dia nggak pernah dengar. Dia nggak pernah dengar firman dari Allah Israel, ya. Tapi kondisinya sekarat, kondisinya mengerikan, hampir mati. Di luar sana ada banyak orang yang hampir mati, hampir tenggelam, yang butuh jamahan Tuhan melalui hidup kita. Setiap kita anak-anak Tuhan, Tuhan mau pakai setiap kita itu jadi utusan-utusannya untuk memberkati orang-orang yang sekarat di luar sana, untuk memberkati orang-orang yang hampir mati, hampir tenggelam di luar sana, orang-orang yang butuh jamahan Tuhan di luar sana. Kalau kita menutup diri, kita hidup untuk diri kita sendiri, ya, kita nggak akan jadi berkat. Tapi Tuhan mau kita bergerak memberkati. Bahkan Tuhan mau kita memberkati orang-orang yang lakukan kejahatan, yang buruk, ya. Bagaimana Tuhan memakai Elia untuk memberkati orang-orang di Sarfat, orang-orang di tanah Sidon, ya, yang notabene adalah musuh dari Israel, yang membuat Israel ini tersesat dan sebagainya. Musuh dari nabi-nabi Tuhan, ya. Tapi dia mau taat. Sekali lagi, mari kita mulai menoleh ke kiri kanan. Ya, tetanggamu mungkin tukang sampah dan sebagainya. Mereka butuh kasih kita, butuh jamahan Tuhan melalui hidup kita. Jadi berkat buat orang lain. Di masa kekeringan, Tuhan mau menolong kita justru saat kita menolong dan peduli kepada orang lain. Ya, saya punya satu kesaksian. Ketika saya baru kembali, saya cukup lama, saya asal dari Surabaya, kami cukup lama tinggal di Banjarmasin 7,5 tahun karena saya ditugaskan di sana. Kemudian setelah itu kami kembali ke Surabaya. Waktu kami kembali ke Surabaya, kami cukup lama berdoa untuk sebuah rumah. Ya, sementara itu kami tinggal di rumah orang tua, ya, orang tua saya di Perak, di Surabaya. Waktu kami berdoa untuk sebuah rumah, kita cari, ya, cukup lama, hampir 5 tahun kita berdoa. Ya. Kemudian di satu titik ada teman gereja, ya, masih anak muda, anak satu, ya. Waktu itu belum punya anak, mau melahirkan istrinya, dan dia butuh biaya. Ya. Dia punya apartemen, dia jual apartemennya, dia tawarkan ke orang-orang. Ya. Kemudian dia melalui teman yang lain, dia tawarkan ke saya, mau tak Pak beli apartemen. Ini soalnya teman ini butuh uang karena istrinya mau melahirkan, butuh biaya. Ya. Sementara dia masih nyicil apartemen. Saya waktu dengar itu, saya ini nyari rumah, bukan nyari apartemen. Saya pengen punya rumah. Ya. Tapi waktu saya bawa dalam doa, Tuhan ngomong, bantu dia. Ya, karena dia butuh uang, karena dia butuh biaya untuk istrinya bersalin, anak pertama. Dan waktu itu saya coba hubungi dan dia bilang, iya Pak, saya butuh uang. Saya waktu itu minta tanda dari Tuhan. Dia tawarkan satu nilai gitu ya. Saya coba tawar di bawahnya. Sampai jauh di bawahnya ternyata dikasih. Ya, dia bilang, Pak, saya betul-betul butuh uang. Sudahlah, Bapak ambil. Gitu ya. Akhirnya saya tahu ini dari Tuhan, saya bilang, oke, saya ambil tapi saya kembali ke harga di awal yang Bapak tawarkan. Karena saya cuma ingin tahu ini dari Tuhan apa enggak. Oke, saya akhirnya singkat cerita kami transaksi dengan tawaran dia sendiri di awal. Ya. Karena tujuan saya untuk membantu. Ya, bukan untuk cari tempat tinggal, untuk membantu. Ya oke lah. Kebetulan saya punya uang, saya lakukan itu. Saya beli apartemen itu. Ya,
Singkat cerita, berkurang uang saya untuk beli rumah. Ya, oke Tuhan, nggak apa-apa, sudah, yang penting aku taat sama Tuhan. Ya, mendengar dan taat. Ternyata setelah sekian lama, saya belum tempat tinggalin, saya masih di rumah orang tua. Ya. Ternyata kakak saya, karena ada masalah di keluarga, dia harus kembali ke rumah orang tua. Dan itu nggak memungkinkan kalau saya tinggal di situ juga. Jadi saya harus move, saya harus pindah. Puji Tuhan, saya punya apartemen. Ternyata saya tadinya berpikir saya menolong orang. Ternyata Tuhan tolong saya. Ya, dengan saya punya apartemen, kami bisa pindah di situ. Ya, saya dengan anak 3, ya, apartemen 2 kamar gitu ya. 1 kamar anak-anak, 1 kamar saya dengan istri. Saya tinggal 2 tahun, 2 tahun lebih. Ya, sebelum saya punya atau beli rumah yang sekarang. Jadi, Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan ini rekayasa Tuhan. Saya nggak tahu bahwa satu kali saya harus keluar dari rumah orang tua saya. Karena kondisi kakak saya harus kembali ke orang tua. Sehingga saya akhirnya, puji Tuhan, saya masih punya apartemen. Tadinya saya berpikir untuk nolong orang, ternyata saya ditolong dengan saya beli apartemen itu. Ya, sekali lagi, jangan takut untuk kita menolong orang lain. Ya, semua tetap dalam rekayasa Tuhan, semua tetap dalam campur tangan Tuhan. Ya, di ayat tadi dikatakan jangan takut, pulanglah, buatlah, ya, di ayat 14 ya. Buatlah seperti yang lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu, bagi anakmu, dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. 14, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Tuhan sampaikan melalui perkataan Elia. Ya, Elia yang on position sebagai orang benar, sebagai nabi Tuhan, berfungsi sebagai nabi, berfungsi sebagai penyambung lidah Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan bahwa akan ada mujizat. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Ya. Buli-buli tidak akan habis, tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas bumi. Tapi perintahnya, buatkan bagiku, di ayat 13 tadi ya, buatkan bagiku dulu, kata Elia. Ya, roti bundar kecil. Ya, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Ini juga menjadi pelajaran buat setiap kita. Ya. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Artinya apa? Kita tahu di Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya suka terjemahan The Passion, ya, TPT, ya. Sebelum saya jelaskan di terjemahan TPT, yang semuanya, yang dimaksud semuanya itu yaitu ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di surga tahu apa yang kamu memerlukan semuanya itu. Saya suka terjemahan The Passion dari pasal 33, ayat 33 pasal 6. Ya. So, above all, constantly seek God's kingdom. Di atas semuanya itu, secara konstan, tidak terputus, terus-menerus cari kerajaan Allah. And His righteousness, dan kebenarannya. Then all these less important things will be given to you abundantly. Garis bawahi. Then all these less important things, dan semua hal-hal yang nggak ada artinya ini, yang receh ini, ya, akan diberikan kepadamu secara berlimpah. Will be given to you abundantly. Sudah tahu hal-hal yang receh, hal-hal yang nggak ada artinya itu, yang tadi dicari bangsa-bangsa. Ya, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami pakai, apakah yang akan kami minum. Buat Tuhan di terjemahan ini itu hal-hal kecil yang tidak berarti, yang receh, sekalipun kita membutuhkannya. Ya,
itu akan diberikan secara berlimpah kepada kita. Kalau kita secara konstan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan Tuhan. Ketika Nabi Elia bilang, buatlah bagiku dahulu sepotong roti kecil, berikanlah kepadaku, selebihnya buat kamu dan anakmu. Artinya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Maka kita akan mengalami kelimpahan. Ya. Bahkan hal-hal yang nggak ada artinya. Papan, pangan, ya, semua itu disediakan Tuhan buat setiap kita. Buat kita sangat berarti, buat bangsa-bangsa, buat orang dunia sangat berarti. Kita hidup dari situ. Tapi Tuhan ajarin untuk utamakan Tuhan. Cari kerajaan Tuhan dan kerajaan Allah dan kebenaran. Maka Tuhan akan memberikan semuanya itu secara abundantly, berlimpah. Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Aku datang untuk memberi engkau hidup dalam kelimpahan. Ya. Tuhan mau kita ini hidup bukan sekedar hidup, tapi mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Tuhan mau hidup kita berlimpah kalau kita cari Tuhan, kalau kita utamakan Tuhan. Ya. Sekali lagi, utamakan Tuhan, cari Tuhan betul-betul sehingga kita diberikan hidup dengan berkelimpahan. Ya. Tadi masalahnya kembali, janda ini mau percaya apa enggak? Janda ini mau taat apa enggak gitu dengan perkataan ini? Karena dia baru kenal sama Elia, dia nggak tahu kalau dia nabi Tuhan, dia nabi besar bahkan ya, dia nabi yang dipakai Tuhan untuk menghukum suatu bangsa sehingga tidak turun hujan, sehingga mereka pun terkena dampaknya di sekeliling Israel, termasuk wilayah Sidon. Di tanah Sidon pun terkena dampaknya kelaparan yang begitu hebat. Ya. Itu dari mulut dari nabi yang besar ini. Tapi kan dia nggak tahu ya. Dia nggak tahu dia seorang nabi gitu loh ya. Tapi mungkin dia berpikir, daripada toh sama-sama saya akan mati. Kenapa enggak? Saya buatkan saja roti kecil, kemudian saya berikan kepada orang ini yang mengakunya dengar firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan. Spekulasi memang, mungkin ya, nggak tertulis di Alkitab. Mungkin yang dirasakan seperti itu, tapi sama-sama toh saya juga mati. Saya kasihkan ke dia, saya mati. Saya makan sendiri, saya mati. Karena itu terakhir. Akhirnya dia taat. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Di ayat berikutnya kita tahu, ya, 15 dan 16. Ya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anaknya, anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ya, ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Wow, mujizat terjadi. Perempuan ini, janda ini taat. Ya, dia lakukan tepat seperti yang Nabi Elia ngomong. Seperti yang dikatakan Elia. Ya, karena itu firman Tuhan. Dia lakukan tepat seperti firman Tuhan. Dan terbukti, tepung dalam tempayan tidak habis. Minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Ya, kalau firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia tadi, sampai Tuhan mencurahkan hujan atas muka bumi. Jadi sampai nanti hujan, dia terpelihara sempurna. Ya. Jadi kedatangan Elia kepada janda yang miskin, yang sekarat, yang mau mati, yang parah, itu menjadi berkat buat janda itu dan juga buat Elia. Ya. Jadi sama seperti tadi kesaksian saya. Saya berpikir saya membantu teman saya, tapi ternyata saya juga dibantu lewat saya beli apartemen itu. Ya. Karena saya sampai saat itu belum beli rumah, belum dapat rumah. Ya, harga rumah sudah semakin mahal dan sebagainya. Saya nggak akan saksikan lebih lanjut karena panjang saksiannya. Ya. Tapi sekali lagi, ini kisah yang luar biasa. Seorang nabi yang besar. Bapak Ibu Saudara, pelayanan kita mungkin
dipakai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi tetap ada pelayanan secara personal yang perlu kita lakukan. Ya, bukan cuman kita melayani secara kolektif atau sebanyak orang, tapi personal juga perlu dilakukan. Nabi Elia lakukan seperti itu. Ya, bagian kita adalah only believe. Percaya saja. Percaya saja. Sekalipun di luar nalar, sekalipun di luar pemahaman kita, bagian kita adalah percaya saja. Ya, perkataan firman Tuhan yang disampaikan hamba-hamba Tuhan, firman Tuhan, kita confirm dengan firman Tuhan, bagian kita percaya. Ketika mungkin ada nubuatan dalam kehidupan kita, ketika kita cek di firman Tuhan, iya sesuai nih, aku percaya Tuhan. Terus percaya janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Sehingga kita di masa kekeringan yang kita akan hadapi ke depan, kita tahu ada pemeliharaan Tuhan, ada janji Tuhan yang digenapi dalam hidup kita. Ada pemeliharaan yang perlindungan Tuhan dalam hidup kita, sehingga nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, only believe. Only believe. Ya, percaya saja. Saya ingat firman Tuhan yang Tuhan katakan kepada seorang kepala bait suci yang anaknya mati. Saudaranya datang dan ngomong, percuma, jangan susahkan guru. Dia sudah, anakmu sudah mati. Tapi Tuhan katakan, only believe. Percaya saja, sekalipun anaknya sudah mati. Ya, percaya saja, tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kondisi kita bukan baik-baik saja. Ya. Kondisi kita mungkin juga sekarat. Percaya saja sama janji Tuhan. Percaya saja dengan firman Tuhan. Dia jamin hidup kita. Dia jamin setiap kita digenapi penggenapan setiap janji Tuhan akan terjadi tahun ini. Amin. Selanjutnya di ayat yang terakhir, di ayat 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 17. Ya, sebelum kita akhiri. Ya, 1 Raja-Raja 17 ayat 17. Kembali ke bagian yang ketiga, bagaimana respon kita. Bagaimana respon kita. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu, yaitu janda tadi, jatuh sakit. Dan sakit itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Ada masalah berikutnya. Ya, sudah taat nih, datang ke janda yang miskin yang sekarat. Sudah taat ini, sampaikan firman Tuhan meskipun kita nggak tega minta sesuatu dari seorang janda yang sangat miskin gitu ya. Tapi kita taat gitu, sudah sampaikan firman Tuhan di pihak Elia. Ya. Sudah terjadi mujizat ketika janda ini taat lakukan yang perintah Tuhan. Ya. Bahwa minyak nggak akan habis, tepung nggak akan habis sampai hujan turun. Wow, pemeliharaannya dahsyat. Termasuk Elia dipelihara sama janda ini. Karena tadi minyaknya nggak habis, tepungnya nggak habis. Ya. Anaknya terpelihara, janda itu terpelihara. Tapi tahu-tahu anaknya mati, sakit keras dan mati. Sekali lagi, bagaimana respon menghadapi seperti ini? Ya, sudah taat, sudah syema, dengar dan taat firman Tuhan, tapi hasilnya kok menyedihkan. Mungkin janda itu bisa ngomong, tahu gitu, sudah aku nggak usah ngasih Elia ini makan, biar aku sudah mati, aku dan dengan anakku mati kelaparan. Ini sudah ada mujizat, tapi tetap toh anakku juga mati. Ya. Mungkin dia akan nyesal seperti itu. Mungkin dia berespon seperti itu. Tapi apa yang kita akan belajar, bagaimana respon si janda ini, kita akan belajar besok. Ya, besok kita akan kupas lebih dalam lagi. Hari ini kita belajar dari ketaatan Elia untuk datang ke tanah Sidon, ke Sarfat, ketemu janda miskin. Dengan tega dia minta, sekalipun miskin sekarat gitu ya. Bagaimana dia syema, mendengar dan taat. Dan sekali lagi harus berespon benar. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kembali untuk kami terus on position sebagai orang-orang benar-Mu Tuhan, yang dibenarkan oleh penebusan-Mu di atas kayu salib, dibenarkan oleh darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini Tuhan, kami juga mau terus syema Tuhan, mendengar setiap tuntunan-Mu,
Apapun masalah yang kami hadapi, Tuhan, kami nggak mau berespon negatif. Seperti Elia nggak berespon negatif ketika sungai Kerit itu menjadi kering. Dia tetap berespon positif. Dia tetap hadapkan masalah itu kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berbicara, Tuhan sampaikan firman. Untuk dia pergi ke seorang janda miskin di Sarfat, di tanah Sidon. Dia taat pergi ke situ, Tuhan.